Halo pengunjung ISKL. Kali ini perkenalkan saya Iska yang biasa dipanggil dengan John. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain di web dengan menggunakan CSS. Seperti yang sudah diminta oleh Aryo Antoko pada salah satu komen di entry ISKL yang berjudul membangun website dengan CSS bagian 3. Dia berkata, John bikinin contoh prakteknya. Nah, kali ini saya akan membuat praktek langsung bagaimana membangun website dengan CSS. Software yang dibutuhkan adalah Sublime Text yang bisa kamu download di www.sublimetext.com. Sublime Text ini tersedia untuk versi macOS, Windows, dan Linux. Dan ada versi free-nya. Dan yang standar adalah versi yang free, alias gratis. Oke, ini adalah tampilan bagaimana Sublime Text. Nah, bisa di full screen untuk di macOS. Nah, selanjutnya project yang akan kita buat adalah bagaimana cara membangun website dengan CSS. Ini adalah project sederhana yang merupakan tugas dari salah satu seminar yang pernah saya isi, yaitu pelatihan membangun website dengan CSS di Alcan 2012 tahun lalu. Oke, kira-kira seperti ini. Gambaran besar project yang akan kita kerjakan seperti ini. Jadi ada wrapper, header, main, sidebar, dan footer. Oke, selanjutnya kita buat dengan menggunakan Sublime Text. Langsung saja live coding. Membuat file HTML, biasanya kita mengetikkan HTML dulu, maaf, HTML. Lalu head, lalu body. Kemudian simpan file di desktop dengan nama misalkan index.html. Nah, kemudian di Sublime Text akan terlihat warna-warna khusus untuk menandai sebuah sintaks. Oke, lihat kita kasih title. Title-nya adalah membangun website dengan CSS. Oke, untuk melihat gimana hasilnya, kita lihat di desktop file index.html, kita buka, kemudian akan terbuka di browser. Terlihat putih, tidak ada apa-apa karena memang kita belum menuliskan apa-apa. Nah, di sini title-nya ada membangun website dengan CSS. Nah, ini adalah title. Fungsinya title ada di tab, menampilkan judulnya. Kemudian selanjutnya seperti struktur yang kita buat, yaitu ada wrapper pakai menggunakan div id sama dengan wrapper. Kemudian kita lihat strukturnya kembali, ada header, main, sidebar, dan footer. Jadi ada 4 div di dalam div id wrapper. Div id header. Kita copy saja untuk mudahnya. Main, sidebar,
footer. Oke, udah selesai untuk div-nya. Kemudian kita masukkan style CSS. Untuk kasus kali ini saya menggunakan style CSS style yang inline. Bukan inline, tapi internal. Tadi di dalam satu file index.html dan dimulai dengan style, dan jangan lupa memberikan type sama dengan teks garis miring CSS. Kemudian kita definisikan, misalkan body-nya. Body-nya, background-nya adalah abu-abu. Kan kita ambil kode pagar CCC. Nah, setelah kita save, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita refresh. Nah, akan menjadi abu-abu. Nah, kemudian kita membuat wrapper. Kita melakukan styling pada wrapper. Wrapper yang kita buat dengan lebar 1000 pixel. 1000 pixel width 1000 pixel. Dengan tingginya dinamis, mengikuti kontennya. Oke, untuk itu, untuk mengetahui bagaimana adanya wrappernya, kita kasih tinggi, misalkan min height, di tinggi minimal, misalkan 500 pixel. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya, kita kasih background. Kita kasih warna putih, white. Nah, oke, kita save. Lalu kita refresh lagi. Nah, kelihatan. Nah, kalau biasanya website itu rata tengah. Itu kita menambahkan margin 0 pixel auto. Maksudnya adalah 0 pixel adalah margin di bagian atas dan bawah. Kalau auto yang ini, matriks yang kedua adalah auto. Auto maksudnya menyesuaikan, otomatis menyesuaikan lebar yang ada. Jadi kanan dan kirinya sama, otomatis dia rata tengah. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Dia kan rata tengah. Nah, setelah itu untuk menyesuaikan permintaan yang ada di sini, background wrappernya berwarna pink. Kita ubah background berwarna pink. Save. Kemudian kita refresh. Oke, udah menjadi pink. Atau misalkan kita ubah jadi warna marun. Oke, kita refresh jadi warna marun. Angka kedua adalah kita melihat bagian yang header, main, dan sidebar. Header width-nya mengikuti wrapper, sedangkan main ada width sendiri, ada lebar sendiri, yaitu 670, 300 pixel dan 150 pixel untuk footer. Oke, kita buat header, main, dan sidebar terlebih dahulu. Oke, kita buat header, stylenya di main, sidebar, lalu footer. Untuk header, kita lihat di sini bahwa header mempunyai tinggi 220 pixel. Backgroundnya white, background putih. Kemudian width-nya mengikuti wrapper. Misalkan width-nya kita kasih 100%. Ya. Kita lihat hasilnya.
akan terlihat putih. Nah, langkah yang kedua kita lakukan pada body, pada main. Width-nya kita lihat kembali, width-nya berapa? 670 pixel. Height-nya tidak ditentukan, maka kita tentukan sendiri, misalkan 500 pixel. Background-nya kita buat beda, yaitu kuning di bawah. Kemudian sidebar lebarnya 300 pixel. Height-nya disamakan dengan main 500 pixel. Background misalkan kita kasih warna orange. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, bisa terlihat ini adalah, yang kuning adalah bagian main dan yang orange adalah bagian sidebar. Nah, untuk menjadikan tampilan yang seperti project yang ditargetkan, sidebar berada di sebelah kanan main, maka kita gunakan fungsi CSS. Kita gunakan property CSS, yaitu float left. Kita taruh di bagian main. Float left. Kita taruh juga di bagian sidebar. Float left. Kita lihat hasilnya. Nah, kamu bisa melihatnya. Sekarang sudah antara main dan sidebar sudah sejajar. Nah, selanjutnya kita membuat footer. Width-nya 100%. Height-nya kita lihat kembali. Height-nya 150 pixel. Background-nya kita kasih putih. Nah, kemudian kita save, kita lihat bagaimana hasilnya. Ternyata footernya ada di sebelah sini. Misalkan footer kita kasih warna hijau, green. Nah, ada di sini. Kenapa ada di sini? Karena dia tidak float left. Kalau misalkan kita beri float left, maka dia secara otomatis ada di bawah. Nah, untuk yang seperti ini, maka sangat terlihat ada kejanggalan, yaitu wrapper mempunyai ya bisa Anda lihat sendiri, wrapper kurang begitu bagus kalau misalkan seperti ini. Untuk biar wrapper supaya menjadi sepanjang child atau anak yang ada di dalamnya, maka pada footer float left dihapus, diganti dengan property clear dengan value both. Kemudian kita refresh. Nah, bisa Anda lihat, bisa kamu lihat. Nah, kemudian untuk membuat yang seperti ini, kita menggunakan margin, property margin. Oke, kita buat margin. Untuk main margin, misalkan kita kasih margin 5 pixel. Sidebar juga 5 pixel. Oke, 5 pixel. Nah, terlihat lumayan bagus. Nah, untuk membuat
ini terlebih bisa terlihat lebih pas seperti yang ada dalam gambar ini. Kita juga harus menambahkan padding pada wrappernya. Padding 5 pixel. Oke, terlihat. Nah, sudah terlihat padding 5 pixel. Nah, untuk membuat garis border ini terlihat rata seperti yang ada di gambar, seperti pada gambar di bawah yang ini, kita mengurangi width dari wrappernya. Karena paddingnya 5 pixel, maka kita kurangi 10 untuk kanan kirinya, berarti 990. Nah, kemudian kita refresh. 990 seperti ini. Nah, kita coba dengan padding 10 pixel biar agak rata. 80, padding 10. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Karena terjadi karena float left. Untuk itu kita kurangi margin left-nya 0. Ini bagian main, margin left 0 px. Yang ini margin 10 px. 10 px. Margin left 0 px. Berarti 670 ditambah 300, 970. Harusnya cukup. Untuk ini kita kurangi, coba mainnya kita kurangi marginnya 0 pixel. Kemudian ini margin atas 10, margin kanan kiri 0 pixel. Untuk yang sidebar, margin left-nya 10, margin ininya atas bawah 10, kanan kiri 0. Tapi diupdate lagi oleh margin left yang di bawah. Jadi margin left dianggap 10 pixel. Kita refresh. Nah, jadi ini kan ada dua nilai margin. Pada sidebar ada dua nilai margin, yaitu margin yang atas dengan margin left. Yang dipakai adalah margin left karena dia berada di bawah. Kode yang paling bawah pada CSS, dia meniadakan nilai yang ada di atasnya. Nah, berikut. Oke, untuk menyamakan dengan ini, kita coba pick color yang ada di sini. Oke. FF07 kita copy, kemudian kita paste, taruh di wrapper, background, kemudian header, main, sidebar, kita kasih white semua. Oke, kita save, kemudian kita refresh kembali. Kemudian telah jadi.
seperti yang ada pada tutorial membangun website dengan CSS. Untuk mengunduh dokumen ini, kamu bisa mengunjungi alamat berikut, yaitu http://webcss copy ya, copy di browser. Secara otomatis kamu akan di redirect ke dokumen tersebut. Dokumen ini banyak sekali tutorial-tutorial. Ya, sepertinya tutorial kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat siang.